Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Chapter 980 menyisakan beberapa informasi penting, termasuk diantaranya salah satu anggota Tobiroppo yang akan dihabisi oleh Queen. Namun yang menarik perhatian kami adalah bintang utama dari chapter tersebut, yaitu Scratchman Apo. Banyak penggemar yang mengatakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Apo ini cukup overpowered, sehingga bisa membuat Luffy dan Zoro kerepotan. Namun sepertinya tanggapan tersebut langsung terpatahkan ketika Kid menghajar Apo dengan Pang Gibson-nya pada akhir cerita tersebut. Meski begitu, kami yakin kalau tinju dari Kid tidak akan mengalahkan Apo semudah itu. Pada chapter selanjutnya, kami berharap Apo akan bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya kepada kita semua. Nah, dari kejadian tersebut, kami jadi terfikirkan untuk mengulik kekuatan buah iblis Scratchman Apo dan seberapa kuat sosok dari salah satu generasi terburuk itu. Namun, sebelum itu, seperti biasa, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Sejak kemunculannya pertama kali di Kepulauan Sabaody, Scratchman Apo sudah diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis. Meski nama buah iblis Apo belum diketahui, namun kami rasa hubungannya dengan alat musik cukup kuat, sehingga kami berasumsi kalau nama buah iblis Apo adalah Gaki-Gaki no Mi, yang berarti alat musik dalam bahasa Jepang. Dengan kemampuan buah iblisnya tersebut, Apo mampu membuat tubuhnya menjadi alat musik apapun, seperti mengubah lengannya menjadi trompet, mengubah giginya menjadi tuts piano, mengubah dadanya menjadi drum, lengan kanan menjadi bass, dan rahangnya menjadi sebuah simbal. Dari berbagai alat musik yang diciptakan tersebut, Apo mampu mengeluarkan jurus yang bermacam-macam. Hal itu diperlihatkan saat di Kepulauan Sabaody. Apo sempat menyerang Admiral Kizaru, di mana ia melancarkan dua serangan melalui bunyi, yaitu Sun dan Dawn. Sementara ketika menyerang Luffy dan Zoro, Apo melancarkan tiga serangan, yaitu Sun, Dawn, dan Bone. Nah, dari bunyi-bunyian tersebut, Apo memiliki serangan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diucapkannya. Seperti Bone, secara harfiah berarti menyerang. Serangan ini bagaikan suatu pukulan, ditunjukkan dengan suara bass yang dimainkannya. Coba perhatikan bagian lengan bawah Apo, di mana bagian tubuh tersebut berbentuk seperti instrumen bass. Lalu, Sun, yang secara harfiah berarti memenggal. Serangan ini ditunjukkan ketika ia memenggal Kizaru di Sabaody. Meskipun bagi Kizaru, ia hanya merasakan geli-geli saja. Serangan ini bagaikan suatu tebasan, ditunjukkan dengan suara simbal. Rahang Apo berbentuk seperti simbal. Versi Fish, jurus ini dinamakan Slash. Selanjutnya, Dawn, yang secara harfiah berarti ledakan. Serangan ini ditunjukkan dengan suara drum, di mana dalam hal ini dada Apo bertindak layaknya drum. Versi Fish, jurus ini dinamakan Boom. Dari ketiga jurus tersebut, intinya Apo melancarkan serangan sesuai dengan spesifik instrumen musik tertentu. Kemungkinan besar serangannya merambat melalui gelombang suara. Dengan kekuatannya tersebut, Apo tidak membutuhkan meriam maupun pedang. Dia bisa melakukannya dengan tubuhnya itu. Nah, ada banyak sekali instrumen musik dan bagian tubuh manusia. Jadi, besar kemungkinan jurus Apo akan bervariasi. Seperti gitar, yang kami rasa akan menghasilkan cakar angin, dan mungkin kecapi yang akan menghasilkan tombak. Melihat banyaknya variasi yang akan dihasilkan oleh kekuatan buah iblis Apo, kami jadi terfikirkan satu karakter dari sebuah film yang memiliki kemampuan yang mirip seperti Apo. Kami rasa kalian masih mengingat film yang sering tayang di TV sejak lama ini. Yap, Kung Fu Hustle, di mana bintang utamanya adalah Stephen Chow. Nah, apakah kalian ingat ada satu karakter villain yang dimunculkan menggunakan alat musik seperti kecapi untuk bertarung? Ya, mereka berdua adalah petarung musik yang hebat. Nada serta petikan yang dihasilkan oleh mereka sangat menghanyutkan namun mematikan. Mereka mampu mengeluarkan tebasan pedang, pukulan, serta tombak yang akan menghujani lawan. Nah, meski Apo dan petarung musik di Kung Fu Hustle ini tidak mirip, namun mereka memiliki konsep bertarung yang sama. Apakah Oda Sensei terinspirasi dari karakter tersebut? Well, kita tunggu saja. Oke, kita lanjut. Meskipun serangan-serangan yang dilancarkan oleh Apo mampu membuat Luffy dan Zoro kerepotan, namun kami rasa Apo memiliki kelemahan, yaitu serangan cepat dan pertarungan jarak dekat. Kita sudah mengetahui kalau Apo sepertinya selalu menjaga jarak bertarungnya dengan Luffy dan Zoro, sama seperti ketika ia menyerang Kizaru dari jarak yang sangat jauh. Dari hal tersebut, kami mencurigai kalau salah satu kelemahannya adalah pertempuran jarak dekat dan lawan yang sangat cepat.
Well, di akhir chapter 980, kita bisa melihat Kid menghantam Apo dengan Pang Gibson-nya secara cepat, tanpa basa-basi dan tahan lama. Selain kami rasa Kid sudah mengetahui gaya bertarung Apo, argumen ini diperkuat ketika Apo hanya terdiam dan tak mampu menghindari serangan Kid tersebut. Petarung yang cepat juga merupakan salah satu kelemahan Apo. Terbukti ketika Kizaru mendekatinya dengan sangat cepat, Apo sama sekali tak berkutik. Dari faktor tersebut, kami menyimpulkan bahwa untuk mengalahkan Apo, sang lawan harus menyerang dengan cepat di saat Apo sedang menyiapkan instrumen, seperti yang dilakukan Kid dan Kizaru. Lalu bagaimana dengan sistem kerja kekuatan buah iblis Apo? Apakah dengan menutup telinga saja bisa mengantisipasi serangan tersebut? Kalau seperti itu, berarti Khorasan adalah musuh alami dari si Apo ini dong. Kami rasa argumen tersebut tidak tepat. Coba perhatikan kembali serangan Apo kepada Kizaru. Di sana, kita bisa melihat ada generasi terburuk lainnya yang juga dalam jangkauan serangan Apo. Nah, jika kekuatan Apo berdasarkan dari bunyi, maka tidak menutup kemungkinan serangan tersebut akan menyeluruh atau membabi buta. Karena semua orang yang ada di sana bisa mendengarkan musik dari Apo. Sama seperti kejadian pada chapter 980, di mana serangan Apo hanya bisa mengenai salah satu dari Luffy dan Zoro. Ketika ia menyerang Luffy, orang di sekitarnya termasuk Zoro tidak terkena serangan Apo. Begitu pula sebaliknya, ketika Apo menyerang Zoro, serangannya tidak mengenai Luffy. Nah, bisa kita simpulkan kalau sebenarnya serangan Apo ini bukanlah berasal dari bunyi yang didengar, namun gelombang suara yang ditargetkan kepada satu orang. Gelombang suara yang dirambatkan pada seseorang sehingga ia mampu melancarkan serangan apapun kepada targetnya tersebut. Dengan begitu, kami rasa Apo hanya bisa menyerang satu orang saja dalam setiap serangan yang ia lancarkan. Selanjutnya, kalau begitu, mengapa Luffy dan Zoro yang dirasa sudah kuat bisa kalah hanya dengan serangan seperti itu? Admin mendapatkan informasi bahwa banyak dari para penggemar yang menyayangkan hal tersebut dan mengatakan Apo lebih kuat dari mereka. Oke, seperti ini. Apakah kalian pikir Apo lebih kuat dari Luffy dan Zoro hanya karena 3 serangan saja? Menurut kami ini keliru. Ada berbagai faktor di mana Apo terlihat seperti bintang di chapter 980 ini. Pertama-tama, Luffy dan Zoro belum mengenal Apo dan bagaimana kekuatannya. Seperti kejadian ketika Luffy dan Zoro melawan Hawkins di Kuri, itu merupakan pertemuan pertama mereka. Buah iblis dan kekuatan Hawkins mampu merepotkan Luffy dan Zoro. Bahkan Zoro sempat terluka akibat serangan Hawkins tersebut. Sama seperti kejadian di Sabaudi, Kizaru yang merupakan seorang admiral juga sempat kaget ketika diserang oleh Apo. Tangannya putus serta badannya juga meledak, walaupun itu cuma sekedar hanya bikin geli-geli Kizaru saja. Well, itu karena Kizaru merupakan pengguna buah iblis Logia. Tubuh admiral saja sempat begitu, apalagi 2 koplak SHP Luffy Zoro yang barbar. Selain itu, Apo merupakan salah satu dari generasi terburuk, sama seperti Luffy dan Zoro. Jadi wajar dirinya mempunyai kemampuan yang mumpuni. Lagi pula, luka Luffy dan Zoro hanya sekedar luka kecil. Luffy mungkin sempat tidak sadarkan diri beberapa saat, namun keduanya masih terlihat baik-baik saja. Perlu diingat, prioritas Luffy dan Zoro saat itu adalah menghindari kerumunan anak buah Kaido. Karena lengah, keduanya sudah mendapatkan luka yang tidak perlu dari serangan Apo. Sepatutnya, mereka harus menyimpan tenaga demi pertarungan akhir melawan Kaido. Selain itu, Luffy dan Zoro juga belum dalam mode serius ketika berhadapan dengan Apo. Jurus yang Apo tunjukkan juga sama seperti di Sabaudi 2 tahun yang lalu, yang berarti kita juga belum melihat seperti apa perkembangan Apo selama 2 tahun ini. Intinya, di saat Luffy dan Zoro sedang berusaha menerobos kerumunan untuk kabur, muncul sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu Apo. Damage-nya mungkin kecil, namun itu mengindikasikan bahwa Apo juga merepotkan sama seperti Hawkins. Luffy dan Zoro memang kuat, begitu pula dengan Apo. Pertemuan pertama mereka bertiga hanya pertempuran kecil saja. Itu pun kita belum melihat Luffy dan Zoro menyerang balik, sehingga kita belum mengetahui bagaimana pertahanan dari Apo. Kalau berkomentar soal power level, rasanya tidak adil hanya dari satu pertarungan singkat saja. Kita bisa berkomentar melalui duel panjang seperti Luffy melawan Rob Lucci, Zoro melawan Kaku, dan sebagainya. Terlalu dini jika kita mengatakan Luffy dan Zoro lemah. Lord Apo kuat banget, Lord Apo setara Lord Buggy, God Usopp punya saingan, dan sebagainya. Seandainya Luffy langsung mengkoplok Apo di saat itu, pasti banyak juga yang nyinyir. Gak seru, Luffy cepat amat menangnya. Serba salah jadinya kan? Ketiga karakter itu memang kuat, hanya saja mereka berbeda gaya bertarung. Lalu ada pertanyaan lain, mengapa Kenbun Soku Haki, Luffy dan Zoro seakan tidak berguna?
bukannya tidak berguna, hanya saja keduanya tidak mengenali gaya bertarung Apu. Dalam kondisi normal, bunyi merambat dengan kecepatan sekitar 1238 km per jam. Cepat sekali bukan? Seandainya Luffy dan Zoro mengaktifkan Ken Bunsoku, mereka tetap kesulitan untuk menghindari serangan Apu. Lalu, bagaimana dengan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi Luffy? Sepertinya Ken Bunsoku Haki tersebut harus dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh. Luffy sendiri masih sibuk melayani anak buah Kaido sehingga ia tidak memungkinkan dalam kondisi tersebut. Dan yang terakhir, menurut kami ada satu hal yang menarik dari suku dan ras Apo, yang mana kami menyimpulkan bahwa orang-orang dari suku lengan panjang memang diciptakan oleh Oda untuk menjadi seorang pengkhianat. Memang tidak semua, namun yang menjadi sorotan adalah Scratchman Apu sendiri yang merasa tidak bersalah setelah melakukan pengkhianatan menyakitkan kepada Kid dan kelompoknya. Jika kalian ingat, ada satu orang lagi dari suku lengan panjang yang berkhianat, yaitu manajer Brook Soul King. Nah, memang beberapa fakta tersebut belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa suku lengan panjang memiliki sifat seperti itu. Namun, entah mengapa kami sepintas memikirkan hal tersebut. Yos, saatnya menjawab pertanyaan nakama. Pertanyaan pertama dari Revan Abi. Mimin rasa Yonko paling kuat siapa? Shanks atau Kurohige? Kalau Kaido, dia pasti bukan Yonko terkuat. Kenapa? Shanks dan krunya aja bisa menghentikan Kaido saat ingin menuju perang Marineford. Dan juga biasanya orang yang paling kuat di dunia anime itu dia ditaruh di paling akhir, bukan di awal. Kalau ditaruhnya di awal, maka musuh yang lainnya akan lebih mudah dikalahkan, dan berarti Luffy akan menjadi sangat OP. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapa Yonko terkuat? Banyak berteori seperti ini. Namun, admin sendiri membantah argumen yang mengatakan Kaido Yonko terlemah. Hanya karena bisa digantikan oleh Shanks, bukan berarti Kaido lemah. Ingat, Shanks itu hebat dalam bernegosiasi. Jangankan seorang Yonko, sekelas Gorosei aja bisa menerima kehadirannya di Tanah Suci Marujoa. Jadi menurut admin tetap Kaido. Kalau Kaido yang terlemah, untuk apa julukan makhluk terkuat yang diberikan oleh Oda? Well, harus berpikir lebih cerdas dan memfilter setiap teori. Pertanyaan kedua dari Janah R Official. Kalau di komen harus dibalas, nanti tak pasal-pasal orang unsubscribe channel lu. Tolong ya. Biar penonton senang, boleh berbagi pendapat dan membahaskan teori-teori berkaitan OP. Saya mau tanya King itu dari ras apa? Magellan dari ras apa? Hitetsu dari ras apa? Karena mereka memiliki sayap yang berbeza dari karakter bersayap yang lain yang kita sudah tahu ras mereka. Oke, sudah dibalas dan dimasukkan ke dalam video. Menurut admin sendiri sih, berdasarkan yang dikatakan Big Mom bahwa King berasal dari ras yang langka, jika Mimin berasumsi King itu adalah dari ras manusia kelelawar, atau bisa jadi ras manusia vampir. Hampir sama seperti Magellan, hanya saja Magellan terlihat memiliki tanduk. Nah, kalau Hitetsu sendiri kayaknya sama seperti pajangan, atau bisa jadi keturunan dewa. Baiklah, itulah tadi jawaban dari admin untuk beberapa pertanyaan nakama di video sebelumnya. Terima kasih untuk antusias nakama sekalian, dan semoga jawaban dari kami mampu memuaskan kalian lahir dan batin. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang seberapa kuat Scratchman Apo dan penjelasan kekuatannya. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut Q&A. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik akan kita pilih untuk ditampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.